Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyyabitaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala bi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'nai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Teramat banyak nikmat karunia yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Tidak mungkin kita mampu menghitung apalagi dapat membalasnya. Mari menjadi hamba yang tahu diri, pandai berterima kasih. Kita gunakan semua yang diberikan oleh Allah hanya dalam rangka menjalankan ketaatan kepadanya. Perintah kita tunaikan, larangan kita tinggalkan. Itulah hakikat takwa dalam kehidupan. Mari kita jalani Islam yang sudah kita anut dengan pedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu caranya kita bisa bahagia dunia dan bahagia pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang dibaca dalam khutbah tadi, Allah menegaskan kepada kita bersama, dan sampaikanlah oleh Muhammad kepada mereka cerita tentang dua orang anak Nabi Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya melakukan pengorbanan, lalu diterima oleh Allah kurban salah satu di antara keduanya, yaitu Habil, dan tidak diterima oleh Allah kurban dari yang lain. Habil yang kurbannya tidak diterima mengatakan kepada saudaranya, "Aku benar-benar akan membunuhmu." Habil menjawab, "Sungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban adalah bahasa Al-Quran yang berarti kedekatan yang sempurna. Kata kurban dalam Al-Quran terulang sebanyak 3 kali. Selain dalam Al-Maidah ayat 27 yang kita baca di Al-Khutbah, juga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 183 dan surat Al-Ahqaf ayat 28. Menurut istilah agama, kurban itu pada mulanya berarti semua kegiatan, semua sarana yang dibenarkan untuk dipakai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun dalam hukum Islam secara fikih, kemudian kurban menyempit artinya menjadi udhiyah, hewan ternak tertentu yang disembelih pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai ibadah mahdha, kurban mesti dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ibadah mahdha artinya ibadah yang tertentu, ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Ini dalam lingkup kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadati atau wa ittiba.
prinsip dasar dalam masalah ibadah itu kita menerima dan hanya menjalankan. Sami'na wa ata'na. Tidak ada di situ muncul pandangan baik, anggapan baik, pikiran baik yang tidak ada dasar dalilnya, baik dalam ayat ataupun dalam sunnah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah memberikan penegasan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang kami berikan, fahuwa raddud, maka amalan itu ditolak. Tentu kita semua ma'asyiral muslimin tidak ingin ibadah kurban yang kita lakukan sia-sia karena memperturutkan hawa nafsu dan menyalahi ketentuan dan ajaran agama. Dan pada tahun ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nampaknya terjadi perbedaan kita dalam melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Karena pemerintah dalam sidang isbat tanggal 29 Zulqa'dah atau 7 Juni kemarin menetapkan 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 8 Juni. Yang konsekuensinya tentu saja 10 Zulhijjah jatuh pada tanggal 17 Juni. Sementara Saudi Arabia dengan kalender Ummul Quranya dan pelaksanaan ru'yat dilakukan di sana pada tanggal 7 Juni. Mereka sudah melihat hilal 1 Zulhijjah. Sehingga implikasinya mereka merayakan Idul Adha pada hari Minggu tanggal 16 Juni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin jadi tanda tanya besar bagi kita bersama. 1 buminya, 1 bulannya. Hanya saja 1 di Indonesia dan 1 di Saudi Arabia. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena pemerintah dalam hal ini berdasarkan fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah mengacu kepada metode ru'yat dan juga hisab. Di samping itu juga ada kesepakatan MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura, bahwa tinggi hilal minimal 3 derajat, sudut elongasi minimal 6,4 derajat, dan umur hilal sudah mencapai 8 jam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbedaan ini tidak perlu diperbesar. Hal ini sudah pernah terjadi pada masa sahabat, di mana umat Islam yang berada di Syam melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan pada Jumat malam. Sementara sahabat yang berada di kota Mekah baru melihat hilal bulan Ramadan itu pada malam Sabtu atau sehari sesudahnya. Dan dalam kitab Sahih Muslim ada 1 bab yang berisi penjelasan anna likulli baladin ru'yatahum, bahwa setiap daerah, setiap negeri melaksanakan ibadah puasa ataupun lebaran berdasarkan hasil pengamatan penduduk negeri itu terhadap kemunculan bulan di negeri itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan kurban, kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas, hukumnya adalah wajib. Karena dalam surat Al-Kautsar Allah menegaskan fasholli li rabbika, laksanakanlah salat semata-mata karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Keduanya diungkap dalam bentuk fi'il amar, al-aslu fil amri lil wujub. Salah satu kaidah mengatakan kalau perintah berarti menghendaki wajib. Kemudian ada pula hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang mengatakan man kana lahu sa'ah, siapa saja yang punya kelapangan, punya keluasan rezeki, walam yudahi, tapi memilih untuk berpangku tangan, tidak bersedia untuk berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, tidak usah mendekat ke tempat kami melaksanakan sidang hari raya. Sementara menurut jumhur ulama, hukum kurban itu adalah sunat muakkad atau di bawah wajib. Dasarnya hadis riwayat Ad-Darqutni dari Abdullah bin Abbas, umirtu bin nahri, aku diperintahkan kata Rasulullah untuk berkurban, walaisa biwajibin, tapi hukumnya tidaklah sampai mencapai taraf wajib. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal
Ada pula hadis dari Ibnu Abbas, kutiba alayyan nahru, diwajibkan terhadap saya untuk berkurban, walam yuktab alaikum, tapi tidak diwajibkan terhadap kamu umat Islam. Ma'asyiral muslimin, bahkan dalam kitab Sahih Muslim dari Ummu Salamah ada ajaran salam kepada kita bersama. Apabila salah seorang di antara kamu melihat kemunculan hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiyah, dan salah seorang di antara kamu sudah pasang niat ingin untuk berkurban, maka ada ajaran yang perlu kita amalkan. Fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia terhitung 1 Zulhijjah itu menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan juga tidak memotong kukunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang jelas hukum kurban itu sunat muakkad secara berkelompok. Kalau dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban walaupun hanya seekor kambing, maka lepaslah tuntutan sunat muakkad berkurban itu pada seluruh anggota keluarga. Tapi kalau tidak ada anggota keluarga, padahal ada yang mampu, tidak satu pun berkorban, maka keluarga tersebut berarti telah melakukan hal yang makruh, yang dibenci oleh Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar kita dari surat Al-Maidah ayat 27 yang dibaca di khutbah tadi. Kenapa Allah menerima kurban Habil? Karena dia mempersembahkan domba terbaik yang dimilikinya. Kenapa Allah menolak korbannya Qabil? Karena dia mempersembahkan tanaman dan buah-buahan yang sudah rusak dan busuk diberikannya kepada Allah SWT. Na'udzubillah min zalik. Jadi tidak salah Allah ingatkan kita dalam surat Al-Had ayat 37. Layyanallaha luhumuha. Sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah daging hewan kurban kita. Wala dima'uha, dan tidak pula darahnya. Wala kiyanalhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan, keikhlasan daripada kita yang berkorban. Untuk kita pahami ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara fisik lahiriah yang disembelih memang leher hewan ternak yang kita korbankan. Tetapi secara batiniah sebenarnya yang kita sembelih adalah sifat-sifat binatang, sifat-sifat hewani yang masih bersarang dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkhusus bagi kita yang berkorban, jangan hewannya sudah disembelih, tapi sifat tamak, serakah, loba, ingin ini, ingin itu, ingin banyak, dan segala macamnya masih bercokol, bersarang dalam diri kita masing-masing. Berarti sifat hewan kurban itu pindah pada diri kita semua. Na'udzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan pelaksanaan hewan kurban, karena merupakan ibadah mahdhah, tertentu tata cara atau ketentuan pelaksanaannya. Ada tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Bagi yang menyembelih, diminta, kata Rasulullah dalam hadis Al-Bukhari Anas bin Malik, wa yusamma wa yukabbir, agar dia membaca bismillah dan juga membaca takbir. Bismillah ya Allahu Akbar. Sementara bagi kita yang berkurban, Nabi pernah pesankan kepada anaknya Fatimah, Umi fa ashidi udhiyataki, berdirilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Yughfaru laki bi awali qatratin takturu min damiha, niscaya akan diampuni oleh Allah dosa-dosamu seiring dengan mengalirnya tetesan darah pertama dengan kurbanmu itu. Kullu zanbin amiltihi, untuk setiap dosa yang pernah engkau lakukan. Kata Nabi kepada anaknya Fatimah, kuli, baca olehmu. Apa yang dibaca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku bahkan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Tidak ada sekutu baginya, dan karena itu aku diperintah agar aku termasuk orang menyerahkan diri kepada Allah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah doa tersebut
khusus dibaca oleh beliau, Fatimah, Hasan, Husain dan Ali bin Abi Thalib atau keluarga Ahlul Bait saja atau untuk semua umat Islam? Kata beliau, balil muslimina ammah, untuk semua umat Islam. Jadi bagi kita yang berkorban, jangan sampai tak dapat pula bacaan doa yang pendek yang sering kita baca pada waktu doa iftitah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian terkait dengan pemaatan daging kurban, paling tidak ada 2 ayat dalam surat Al-Had. Itu ayat 28 ayat 36 jadi panduan kita. Rasul Allah SWT mengatakan, fakulu minha, maka makanlah olehmu orang yang berkorban sebahagian daripada daging hewan kurban itu. Kata Imam Syafi'i, sunnah dianjurkan bagi yang berkorban untuk minimal mencicipi daging hewan kurbannya. Wa ata'imul ba'isal fakir, dan berikanlah daging hewan kurban itu kepada orang fakir miskin yang sengsara melarat dan orang fakir miskin yang tidak begitu nampak kesulitan kesengsaraan hidupnya. Dalam ayat lain, fakulu minha wa ata'imul qani'al mu'tar, makanlah olehmu orang berkorban sebagian daripada daging hewan kurbanmu itu dan jadikan dia sebagai makanan untuk orang fakir miskin yang dia menahan diri daripada meminta-minta. Tidak protes dia kalau tidak mendapat kupon kurban. Diam saja dia kalau tidak sampai daging kurban itu ke rumahnya. Dan ada pula fakir miskin yang dia dari awal sudah memelas, sudah meminta, sudah menyampaikan keinginan agar dia diberi kupon daging kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bagi orang yang berkurban, kata ulama, maksimal 1/3, dan itu sudah sangat banyak menikmati bahagian daripada hewan kurbannya. Tetapi kalau sudah ada panitia, sudah ada kesepakatan, sudah ada rapat, berapa yang diterima, itulah yang diamini, itu yang dipakai. Jangan protes lagi. Jangan sampai hewan disembelih, sifat binatangnya pindah pada semua. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan pemanfaatan kulit hewan kurban. Hal ini masih banyak kita langgar dalam praktek tahun-tahun yang sudah berlalu sebelumnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, di sini dikatakan bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk mengurus unta hewan kurbannya. Wa ayyuksima budnahu kullaha, dan untuk membagi habis unta hewan kurbannya itu. Luhumaha wa juludaha wa jilalaha, dagingnya dibagi habis, kulitnya juga dibagi habis, dan bahkan apa yang melekat pada hewan kurban itu, talinya, tali arung dan segala macamnya juga dibagikan. Wala yu'tiya fi jazarat yase'an, dan untuk tidak dibagikan kepada tukang sembelih, tukang kuliti, tukang yang mencincang sedikit pun daripada hewan kurban itu dalam bentuk upah. Berhakkah orang yang menyembelih, orang yang bekerja mendapat daging kurban? Berhak. Masyarakat biasa saja mendapat, apalagi dia. Tapi tidak ada kupon ekstra, tidak ada daging ekstra, karena kalau ada berarti itu jatuh menjadi upah. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib, di sini Ali bin Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina, untuk tukang sembelih, untuk tukang jagal, untuk tukang kuliti, untuk yang memotong-motongnya, kami beri dari kantong kami sendiri. Jadi untuk kita pahami, semua yang ikut berkurban, yang dikumpulkan bukan hanya uang membeli hewan kurban, tapi juga biaya operasionalnya. Karena mengaca pada Rasulullah SAW, sebenarnya kitalah yang berkurban, yang menyembelih hewan kurban kita masing-masing. Kalau diserahkan pada orang lain, tentu tanggung jawab kita apa yang dibutuhkan oleh orang lain tersebut. Atau paling tidak ada wakil diri kita, keluarga kita, yang memang tidak akan perlu kita biayai. Tapi kalau yang bekerja itu orang lain, tentu konsekuensinya, upahnya adalah dari kantong kita masing-masing. Dalam hadis Al-Baihaqi Abu Hurairah, Rasulullah juga menegaskan, man ba'ajil da'biyatihi, siapa saja yang menjual kulit hewan kurbannya, fala u'hiyatalah, maka tidak ada arti kurban baginya. Ini bukan hal yang sepele, karena yang sudah-sudah belum selesai hewan kurban itu dikuliti, mohon maaf, pedagang kulit sudah ngantri untuk membelinya. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami,
menjual kulit hewan kurban itu termasuk salah satu dosa besar. Ini menunjukkan betapa kerasnya kecaman Rasulullah SAW terhadap orang yang memperjualkan kulit hewan kurban tersebut, karena dapat membatalkan pahala ibadah kurban dari orang yang melakukannya. Karena pada waktu duit sudah terkumpul, sudah berujuk hewan kurban, maka kurban itu punya Allah. Ketentuan yang berlaku di situ ketentuan Allah, bukan keinginan dan kemauan kita masing-masing. Kalau kita yang berkurban tidak punya hak, apalagi panitia. Entah panitia itu juga termasuk orang yang berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita praktekkan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama. Akan tetapi kalau ada orang mendapatkan bahagian daripada daging hewan kurban, kemudian karena banyak, mohon maaf, dia butuh cabai, butuh minyak, butuh kelapa, butuh bawang, dia jual, tidak ada masalah. Karena itu sudah barang yang menjadi miliknya. Tapi kalau sebelum dibagikan kita transaksikan, maka kita sudah melanggar ketentuan ajaran agama. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin masih ada di antara kita yang berkurban atas nama almarhum, atas nama almarhumah. Maka dalam ini mengacu pada hadis Rasulullah dalam riwayat Abu Daud dari Hanas. Di sini dia katakan, ra'aitu aliyan yudhhiya bikabsaini. Aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib berkurban dengan 2 ekor kibas atau 2 ekor domba. Fakultu lahu. Lalu aku katakan kepada Ali, mahaza, ini apa-apaan? Seharusnya kurban Ali itu cukup 1 ekor. Untuk dia, Fatimah, Hasan dan Husain. Apa kata Ali dalam hal ini? Inna Rasulullah SAW awsani an udhhiya anhu. SAW ketika hidup pernah berwasiat kepada saya agar saya berkurban atas namanya. Fa'ana udhhiya anhu. Makanya sekarang saya tunaikan wasiat beliau. Saya berkurban atas namanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oh, kalau begitu kan ada hadis berarti. Tapi perlu kita pahami bahwa hadis ini bermasalah. Hadis ini statusnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam masalah hukum. Kenapa demikian? Karena Syarik bin Abdullah, salah satu periwayat hadis, menjadi perbincangan di kalangan ulama terkait dengan reputasinya dalam proses periwayatan hadis. Demikian pula Abu Al-Hasna dikatakan statusnya majhul, tidak diketahui oleh ulama siapa orang itu persisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu maka hadis ini menurut Imam At-Tirmizi la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dasar untuk berpendapat ataupun untuk beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas gurunya, seseorang tidak boleh berkurban untuk orang lain tanpa ada izin, tanpa ada pesan, tanpa ada wasiat dari orang tersebut. Begitu pula tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia tanpa ada wasiat atau pesan dari orang tersebut. Karena Allah mengatakan, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Sungguhnya tidak ada seorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang sudah diusahakannya. Apakah kalau demikian kalau kita berkorban tidak sampai kepada kedua orang tua? Sampai otomatis. Karena kita menjadi anak yang soleh adalah saham, investasi, usaha, ikhtiar, jeripayah orang tua kita. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, kita sholat, kita puasa, kita berzakat, kita berhaji, kita berumrah, kita berkorban, pahalanya untuk kita dan juga akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, artinya apa? Kurban untuk orang yang meninggal dunia itu bisa dikatakan tidak disyariatkan dalam agama kita. Sehingga Imam Abdullah bin Mubarak yang wafat 140 Hijrah mengatakan, ahabbu ilayya ayyatasaddaqa anhu. Aku lebih suka untuk bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu. Wala yudhahi anhu, dan tidak berkurban atas nama almarhum ataupun almarhumah tersebut. Wa indoha, dan jika kita sudah terlanjur berkurban atas nama almarhum dan almarhumah, fala ya'kul minha syai'an. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan dimakan sedikit pun juga bahagian daripada daging hewan kurban itu.
Tapi terimalah jatah kita sebagai masyarakat biasa, bukan peserta kurban. Wa yatasaddaq biha kulliha, dan sedekahkan semuanya. Karena ini kita niatkan untuk orang sudah meninggal dunia, tentu kita tidak ingin pahala yang mereka terima sumbing atau berkurang adanya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kita bersama, terutama bagi khatib yang menyampaikan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulus shadiqul wa'dil amin. Syahadatan tunji biha qaidiha min azabin alim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya hadirun usikum ibtaqallaha wa ta'alakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang teramat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tak bisa kita menghitungnya. Sangat banyak. Fasholli li rabbika. Oleh karena itu laksanakanlah sholat semata-mata karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Inna